저는 14살 이고 장라의 의사나 변호사가 되고 싶습니다. 한국에서 열린 G5 World Cup 잠보레 인세만금 South Korea. 감사합니다. Mantap. Kami kan tanya juga dengan Zia, mantap apa ikut? Mantap katanya mau ikut. Kita siap mendukung. Lagi pula kalau menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi dia, mungkin untuk masa depan dia nanti kan. Terus kalau di jalan tuh suka ada orang pakai mobil besar bagiin air minum dingin. Jadi alhamdulillah nggak dehidrasi karena mereka bagiin terus-terusan secara rata gitu Kak. Itu panitia di sana ya? Iya panitianya Kak, IST-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, alhamdulillah kakak-kakak, teman-teman, adik-adik semuanya, kita hari ini mau podcast lagi, ngobrol-ngobrol santai seputar kepramukaan yang pastinya insya Allah bisa menjadi informasi untuk teman-teman pramuka dimanapun berada, dan yang pastinya kita akan menyampaikan tayangan-tayangan yang menarik lah seperti itu. Nah kali ini di depan saya sudah ada peserta Jambore Dunia. Wah luar biasa nih Jambore Dunia ya. Biasanya kalau kita dengar Jambore Ranting tingkat kecamatan, Jambore cabang tingkat kabupaten kota. Nah ini Jambore Dunia. Luar biasa. Di depan saya sudah ada adik Zia Fajar Ilham Hendra sama boleh sama ini nih orang tuanya nih luar biasa, sama Ibu Evi ya Bu ya. Oke Bu Evi, oke semuanya sehat? Alhamdulillah Bu ya. Oke Zia. Oke, sebenarnya kita mau ngobrol, kemarin dapat kabar 2 orang peserta nih Jambore Dunia, tapi dapat kabar tadi lagi sakit. Aduh, mudah-mudahan cepat sehat deh. Itu siapa sih namanya? Fastabik Kak. Fastabik. Iya Kak. Oh, cewek cowok itu? Cowok Kak. Cowok. Cowok ya. Oke. Baik, kalau menurut kami ini sangat luar biasa karena adalah event yang sangat besar. Terbesar lah mungkin ya kalau kita lihat sepanjang sejarah kegiatan pramuka, Jambore Dunia itu yang paling besar itu, karena sejarahnya dulu Bapak Robert Baden-Powell kan dari beliau yang mencetus kegiatan tersebut. Nah ini sudah Jambore Dunia yang keberapa ya kemarin ya? Yang ini ke-25 Kak. Ke-25? Iya. Oke. Wah sudah lumayan lama juga ya. Dan ini event 5 tahun sekali. Oke, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Zia dulu. Izin Bu. Nanti kita mau tanya-tanya dengan Bu Epi juga nih. Motivasi orang tua nih luar biasa. Zia, Jambore Dunia kemarin tuh rame di media sosial. Iya Kak. Di TikTok, di Instagram, luar biasa itu. Kakak juga ya, kita kan nggak berangkat ya, jadi kita cek dari media sosial aja tuh. Banyak hal itu yang terjadi di sana. Kita mau tanya ke kegiatan dulu. Kegiatan apa aja yang Zia khususnya ya yang diikuti, apa aja tuh? Kalau selama di Jambore Dunia, hari pertama itu pertama kali aku ke Gochang Eupsong, salah satu village tradisional Korea, yang di situ kami melihat pansori, nama alat musik Korea yang dimainkan. Terus kami mencoba juga ada hanbok, pakaian tradisional Korea, mencoba teh Korea, dan banyak pengalaman dari Korea secara langsung. Oke. Wah, itu sebentar. Itu kan tadi ada apa, teh ya? Iya Kak. Teh. Iya, berarti arahnya ke kuliner kayak itu ya. Iya. Gimana rasanya ini kuliner kuliner luar negeri itu? Kalau teh biasanya kita taunya kan teh hangat ya Kak. Tapi kalau di Korea tehnya tuh dingin, kayak es teh. Oh. Karena mereka menyesuaikan sama musim. Kan di Korea lagi musim panas. Waktu Jadi, itu ya? Iya. Okay. Mereka menyajikannya teh secara dingin.
Kalau waktu musim dingin mereka menyajikan teh baru secara hangat. Kalau rasanya masih nggak seenak teh Indonesia Kak. Kayaknya udah terbiasa lidah lah ya. Iya. Di sana udah pindah enggak? Baik. Itu berapa hari di sana kegiatan? Waktu di Jamborenya itu sekitar 12 hari, tapi kalau di Korea termasuk City Tour 14 hari Kak. 14 hari berarti 2 minggu ya. 2 minggu itu sudah termasuk perjalanan pulang pergi? Atau belum? Iya. Oh berarti lebih dong. Lebih ya kalau dihitung dari. Wow. Luar biasa. Kakak juga dulu pernah ikut soalnya kegiatan 3 minggu juga. Tapi di kapal. Aduh lebih Menantang. Oh Bu itu luar biasa. Di laut, lihat laut. Apa ya? Punya kesan tersendiri lah seperti itu. Oke, kita nggak usah bahas yang itu, yang Jambore Dunia aja. Iya. Oke, kita ke Ibu dulu Bu. Anak Ibu ini habis ikut giat internasional Bu. Mungkin mau tanya dulu, Zia ini bagaimana motivasi ininya Bu? Apa semangat pramukanya lah mungkin. Soalnya ya banyak ya orang tua kita lihat yang mungkin mengarahkan anaknya itu ikut giat yang lain maksudnya. Tapi Ibu di sini kita lihat anaknya ikut di pramuka sampai internasional itu gimana Bu? Ini ya, pertama tuh sebetulnya waktu Zia izin, pertama dia izin mau ada seleksi untuk ke Jambore Dunia. Oke, seleksi gitu, dulu Bu ya. Karena pada dasarnya waktu pramuka itu baru juga bagi Zia sendiri kan. Karena dari SD itu kemarin COVID, jadi tidak ada kegiatan pramuka sama sekali. Begitu dia masuk SMP baru ada kegiatan pramuka. Nah tiba-tiba ada seleksi, dia nih mau ikut kan seperti itu. Nah kebetulan alhamdulillah sama guru pembinanya kan difasilitasi, diajari sampai akhirnya Zia ini terpilih. Nggak nyangka juga karena basic pramukanya sangat sedikit Kak. Karena baru pertama masuk langsung ikut kegiatan pramuka. Latihan mungkin belum banyak, sering. Belum banyak, belum tahu tentang pramuka seperti itu. Tahu-tahu ikut seleksi dan alhamdulillah terpilih. Terima kasih sekali sebetulnya kepada guru pembinanya, saya guru pembimbingnya Ibu Belva, Ibu Kepala Sekolahnya juga Ibu dari Herlina. SMP. Ya, dari SMP 1 Indralaya Bu ya. Luar biasa nih. Begitu Zia mau ikut itu dikembleng habis-habisan. Bahkan hampir tiap hari itu pulang sore kan Kak. Apalagi jarak kami sekolah itu jauh dari rumah. 13 kilo kami dari rumah ke sekolah. Wow. Jadi tiap hari itu pulang sore kadang anaknya capek tapi kalau ditanya dia enjoy. Silahkan kata semangat, Bu, ya? Karena dia yang menjalani kan Kak. Kita sebagai orang tua cuma mendukung aja, mendoakan. Gitu aja. Luar biasa. Wah itu luar biasa tuh 13 kilo Bu ya, jaraknya. Dari rumah ke sekolah. Tiap hari itu ya? Iya Kak. Ininya ya. Ya karena memang ini juga sih. Ya yang pertama memang giatnya internasional dan ini sudah kelasnya negara seperti itu. Pasti negara akan mengirimkan peserta atau kontingennya yang memang berkualitas seperti itu Bu. Dan Zia ini luar biasa ini, tembus sampai ke sana tuh. Mungkin ke perasaan deh Zianya nih, gimana ikut Jambore Dunia loh, perwakilan nih. Kalau perasaan sendiri yang pertama tuh nggak nyangka Kak. Terus kedua tuh ngerasa sangat berterima kasih sama kepala sekolah, pembina Kak Belva, pembina Kak Niko dan Kak Juwita, Prasatya dan kakak-kakak Purna semua yang selalu memberikan ilmunya. Terus rasanya juga seneng banget, ini pertama kali pengalaman ke luar negeri, apalagi di Korea, tempat negara impian semua orang. Dimana kayak kita kenal semua musik Korea tuh luar biasa, tempat di Korea juga luar biasa, makanan mereka luar biasa. Jadi ikut di Jambore Dunia ini termasuk pengalaman yang bakalan selalu diingat dan akan pernah dilupai. Karena semenyenangkan itu walaupun banyak keluh kesahnya juga, tapi emang semenyenangkan, seasik dan seenak itu selama di Jambore Dunia. Luar biasa ya. Iya Kak. Oke, itu tadi apa namanya? Boleh Bu, silakan. Mau minum udah apa ya?
kita ke ini, ke kegiatan lagi nih, atau ini nih apa namanya, mau tahu mengenai kondisi cuaca. Ini yang rame nih Iya. di media sosial itu. Katanya sampai panasnya berapa derajat ya kemarin ya? 40 derajat Kak. 40 derajat. Iya. Waduh. Itu tapi belum sampai lah ya. Itu tapi lumayan itu bisa berkeringat terus tuh kayaknya Iya. tuh. Bagaimana ininya? Bertahannya maksudnya. Kalau lihat di apa? Foto atau video itu benar-benar enggak ada pohon itu. Iya. Bumi perkemahan itu. Kalau selama di Semangem itu emang kan emang dari jarak satu kegiatan tempat kegiatan lainnya tuh jauh Kak. Jadi kami nggak ada transportasi khusus selain bis kan. Kadang bis itu juga penuh dipakai kontingen lain karena banyak sekali kontingen lain. Jadi terpaksa mau nggak mau kita tuh jalan kurang lebih kadang tiap hari itu 3 kilo, 4 kilo. Jalan kaki? Iya Kak. Wow. Tapi alhamdulillahnya dari sana tuh mereka ngasih kipas kecil gitu yang bisa dipakai kalau yang panasan, sering dipegang itu ya. Terus kalau di jalan tuh suka ada orang pakai mobil besar bagiin air minum dingin. Jadi alhamdulillah nggak dehidrasi karena mereka bagiin terus-terusan secara rata gitu Kak. Itu panitia di sana ya? Iya, panitianya Kak, IST-nya. Oke. Itu tiap hari seperti itu? Ada pembagian air minum itu? Iya, tiap hari Kak. Kadang mereka juga ngasih kayak bertumpuk-tumpuk air minum berkardus-kardus tuh di tengah jalan. Jadi siapapun yang mau ngambil atau ngerasa kehausan juga boleh ngambil gitu. Oke. Oh itu kayaknya memang sudah bagian dari prepare-nya kayaknya ya, persiapan dari panitia, karena mungkin mereka juga pasti sudah memperkirakan cuaca yang bakalan terjadi ketika pelaksanaan Jambore Dunia. Oh, mantap lah ya. Itu belum pernah deh kayaknya ketemu giat perkemahan selama ini ada yang seperti itu. Iya, apa ya? Setingkat nasional pun kemarin Raimuna Nasional. Iya. Itu alhamdulillah ikut kami Bu ke Cibubur. Ya itu konsepnya enggak sampai yang kayak itu, ada air minum disebar, tapi ada dipasang spanduk-spanduk yang apa ya, mengingatkan jangan sampai kekurangan air, silakan apa ya stok lah, ada botol-botol minum itu bisa dibawa-bawa. Nah itu ya karena memang kayaknya lagi masuk musim ini, kayaknya musim panas sekarang. Iya, musim panas. Di Indralaya panas Bu. Ya, panas. Oke. Kemudian masih ke cuaca ini, dapat kabar akan ada waktu itu badai topan. Iya, badai topan. Oh, itu benar-benar ada itu? Ada Kak, itu di Semangem itu kan tempatnya kayak cuman lahan kosong. Oke. Lebih mirip ke sawah malah. Oke. Tapi tanahnya emang ditimbun bekas pantai. Karena di samping pantai kalau badai pasti semua bakalan tenggelam Kak. Jadi kami sempat dievakuasi di Universitas Wonkwang. Di universitas itu ada 3 kontingen dari Mongolia, kontingen India dan kontingen Indonesia, dievakuasinya ke Wonkwang Universitas itu Kak. Oke. Dan alhamdulillah di sana tempatnya jauh lebih layak, lebih enak lah Kak. Intinya di Wonkwang itu kami disuruh sementara di dormnya, di apa tuh? asramanya Kak. Iya, asrama mahasiswa. Iya. Oke. Gedung lah ya. Iya, gedung. Kampus ya. Iya, kampus. Oh, kampus itu? Iya, gedung kampus. Oh. Oke. Tadi Kakak dengar ada kata-kata evakuasi. Berarti apa ya? Benar-benar enggak aman ya ini ya, bumi perkemahan itu ya. Bener, Kak. Oh. Itu kan memang samping pantai Kak. Jadi ya, itu secara juga. map lihat dari atas itu pinggir laut itu. Iya, pinggir laut Kak. Oke. Tapi itu kejadiannya di hari-hari terakhir ya? Iya, hari-hari terakhir. Berarti beberapa hari sebelum dari awal itu masih aman seperti itu ya? Iya, masih aman Kak. Oke. Berarti benar Kak Zahir. Ya, soalnya kami juga di sini memperhatikan media sosial. Yunian apa ada badai topan itu? Ibu terkabar Bu ada badai itu? Dia
si Zia ini kan tiap hari komunikasi. Jadi Oke. apa yang dia alami di Oh. sana, apa yang dia rasakan di sana, itu sharing, kadang video kan. Oke. Kami pernah sempat satu hari itu kehilangan kontak. Jadi Waduh. HP itu tidak bisa dihubungi sama sekali, mati. Jadi kami kan khawatir. Setelah dia bisa, dia bilang katanya memang untuk jatah charger itu semua di stop, tidak boleh berkomunikasi selama satu hari itu. Tapi alhamdulillah kita dapat penjelasan dari anak, apalagi berita di media sosial yang itu begitu luar biasa ya, itu Bu. Masuk segala di berita macam. TV itu Ya. malah. Kami pantau, kami tanya gimana, sehat, enjoy Kabar lah Bu ya. kan? Jadi kami juga merasa lebih tenang. Terus dia bilang maaf kan ada badai tapi sudah ada antisipasi dan kita sudah dievakuasi ke tempat yang lebih baik, lebih nyaman. Dan kebetulan katanya kamarnya ber-AC. Alhamdulillah kami merasa sangat, istilahnya kalau bahasa itu ayem gitu. Bahasa Jawa itu ayem ya, kalau bahasa Jawa ayem. Ya, menenangkan hati lah Bu ya, karena mendengarkan kabar alhamdulillah. Anaknya enjoy, anaknya sehat, tidak kekurangan suatu apapun, apalagi dari pihak panitia juga kakak-kakak pembina itu kan support terus. Jadi kami merasa anak kami di tangan yang tepat lah, aman. Seperti itu. Luar biasa. Ini sampai ke Indonesia nih, sampai ke rumah nih kabar itu. Oke. Ya, jadi kita balik lagi yang tadi ya, evakuasi tadi. Jumlah peserta itu kan banyak ya. Iya. Banyak. 50 ribuan lebih. 50.000? Iya, hampir 50.000. Itu kayak mana ya? Mungkin hampir tidak jauh beda ini kalau kayak umroh, haji mungkin. Banyaknya orang bertaburan itu. Nah, ini disebut 50.000. Itu evakuasi semua itu? Iya Kak, dievakuasi semua. Tapi gimana itu mekanisme ininya? Pertamanya mekanismenya tuh lumayan ribut Kak, nggak terlalu sesuai rencana. Soalnya bisnya tuh datangnya ada yang terlambat, terus ada yang keduluan, jadi ada yang sempat ketuker bis juga. Tapi alhamdulillah itu kami selesai dievakuasi jam 3 sore. Itu semuanya dievakuasi, tapi emang tempatnya beda-beda Kak. Soalnya kalau di satu tempat yang sama nggak akan cukup. Nggak muat itu pasti. 50.000 orang soalnya. Oke. Jadi itu mencar, ada yang di Universitas Wonkang, ada yang di Universitas Seoul, ada yang di tempat lain. Dan itu kurang lebih ada sekitar 1.500-an bis yang dipakai buat mengevakuasi orang-orang di situ. 1.500 bis? Iya, bis besar yang menampung 50-an orang itu Kak. Oke. Banyak juga. Itu maksudnya apa ya? Apa tadi namanya? Saya lupa nama buper itu. Saemangem Kak. Saemangem. Agak susah nyebutnya. Cara lidah galak makan pempek inilah kadang. Oke. Berarti di sana mereka menyediakan area ini juga ya, area besar ya untuk terminal bis kayak gitu ya. Karena ya 1.500 banyak itu. Iya, ada bis stopnya kayak halte gitu. Oke. Ya itu kalau kami lihat juga di media sosial seharian ya evakuasi itu ya. Iya. Oke. Tapi tidak terpisah-pisah ya. Maksudnya kontingen Indonesia di satu tempat kayak gitu. Iya, tetap Kak. Oke. Satu negara itu Indonesia. Apa tadi nama universitasnya? Wonkang Universitas Kak. Itu di ibu kota ya? Iya, Seoul. Ibu kota, iya Seoul. Oh. Nah, yang buper bukan di ibu kota itu? Bukan Kak, itu dari jarak dari ibu kotanya kalau nggak salah 4 jam, hampir 5 jam ke Saemangem bupernya. Oh, 4 jam? Iya Kak. Kalau dari sini mungkin ke Muara Enim mungkin ya? Iya. Muara Enim ya? Wow. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Jambore Dunia. Nah ini mungkin ke ini lagi deh, ke Bu Epi nih. Itu kan apa Bu ya, kemarin kan sudah tadi Ibu kan nyampainya si Zia ini belum banyak latihannya kayak gitu, tiba-tiba terpilih. Maksudnya dari orang tua lah, Ibu dengan Bapak mungkin, maksudnya tidak ada kekhawatiran besar kayak itu, maksudnya bakalan
bukan jarak di Indonesia aja atau beda pulau kayak itu. Ini benar-benar keluar negeri kayak itu, jauh kayak itu. Maksudnya kami pengen tahu dari versi ibu lah kayak itu, benar-benar gimana Bu bisa mengizinkan kayak gitu. Maksudnya ya seorang Zia yang masih usia SMP nih kelas 8 ya, Iya, kelas 2 bisa dilepas seperti itu. Maksudnya gimana Bu itu Bu? Kalau dari kekhawatiran, Iya, khawatir Kak ya, kami juga menimbang-nimbang kemarin gimana ini kan, apalagi Zia kan takutnya nanti di sana gimana bisa mandiri apa enggak, tapi kan gitu. Tapi setelah kami kan tanya juga dengan Zia, mantap Papa ikut, mantap katanya mau ikut, kita siap mendukung. Lagi pula kalau menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi dia, mungkin untuk masa depan dia nanti kan Kak. Seumur hidup ini Ya, Bu. nanti di sana akan ketemu orang-orang baru, bersosialisasi, bukan cuma dari Palembang istilahnya kan, tapi dari luar negara. Saya agak sedikit istilahnya tenang itu karena kakak-kakak pembimbingnya itu juga sering memberi motivasi Bu. Kasih penjelasan Bu ya. Jadi sebelum berangkat juga ditanya, gimana Ibu siap mendukung baik dari mental, finansial dan sebagainya macam kan. Siap Kak kami demi masa depan anaknya juga semangat. Kita sebagai orang tua juga ikut semangat. Mantap. Wah, ini luar biasa nih. Ini nih yang saya mau benar-benar share ke para orang tua yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ya betul, kita kalau hanya melihat sekilas pramuka itu ya tadi disampaikan kan latihan capek lah tiap hari jatuh, benar-benar kalau dianggap sepele itu ngapui sih itu bahasanya, ngapain kayak. Tapi ada sebuah kebanggaan nih, kita lihat ada putri daerah bisa mewakili Indonesia mengikuti giat internasional, ini luar biasa Bu. Oke, nah nyambung tadi yang dari Ibu ini, mungkin kita ini balik ke seleksi, Itu gimana kemarin seleksinya? Di ini dulu ya, di SMP dulu ya, Gudep ya? Iya. Itu kayak mana itu? Selama diseleksi di Gudep itu yang pertama dites pasti bahasa Inggris Kak. Oke. Karena bahasa Inggris kan bahasa internasional, kunci utama kalau mau berbincang dengan orang luar tuh menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu bahasa Inggris. Alhamdulillah Zia kemarin ikut ekskul English Club, jadi bahasa Inggris lumayan fasih. Terus yang kedua ilmu kepramukaan. Di ilmu kepramukaan itu ada banyak kakak-kakak dan kakak pembina yang siap selalu memberikan ilmu. Terus waktu di Kuarcap kami diseleksi itu dari seleksinya itu seleksi fisik, seleksi speaking bahasa Inggris tadi, dan seleksi tentang kepramukaan. Terus terakhir kami seleksi dengan wawancara secara langsung bersama Pak Sekda. Di situ Sekda Oganilir? Iya Pak. Oke. Di seleksi langsung. Terus pengumuman akhirnya itu seminggu setelah seleksi dengan Bapak Sekda tadi. Oke. Oh berarti langsung ketemu pejabat daerah ini Bu? Iya. Waktu terakhir seleksi kan saya sempat ngantar, cuman di luar kan. Ada tes bahasa asing yang dikuasai selain bahasa Inggris. Nah kebetulan Zia ini belajar secara otodidak sebelum dia ada seleksi, suruh ada perintah dari kakak pembina coba belajar beberapa bahasa lain selain bahasa Inggris. Minimal 3. Kemarin dia sedikit bahasa Jerman sama Korea. Iya Kak. Korea? Iya, lah pas berarti ini tempatnya di Korea. Karena itu kan memang coba cari karena itu coba bahasa Korea karena memang kan karena akan perginya ke Korea Kak. Jadi paling tidak perkenalan atau mungkin bahasa pakem sehari-hari misalkan seperti itu. Alhamdulillah karena dia belajarnya otodidak juga. Otodidak, bukan kursus Bu. Nggak ada kursus kalau bahasa Korea kebetulan di daerah Indralaya itu nggak ada. Kalau bahasa Inggris mungkin ada, tapi kalau bahasa Korea dan lain itu nggak ada. Otodidak Kak belajarnya. Otodidak itu gimana? Maksudnya ada caranya pasti kan? Itu gimana itu? Silahkan. Gimana tuh Zia? Kalau secara otodidak pertama tuh karena sering lihat beranda TikTok itu ada orang yang suka ngajarin gimana cara penyebutan
kata ini, kata itu, dan bahasa sehari-hari di bahasa Korea tuh kayak gimana. Jadi Zia ngikutinnya dari situ sih Kak. Ada yang buat konten Iya, konten khusus TikTok. ya mungkin tutorial mungkin Iya, ya, tutorial. mengajarkan gitu. Oh, kamu belajar dari situ? Iya, dari situ Kak. Korea ya. Oke, tadi Jerman juga, Bu? Jerman Iya, ya? Jerman juga bisa sedikit. Oke. Wah, itu berarti sudah aman komunikasinya. Oke, kita langsung ke komunikasi nih. Gimana di sana? Maksudnya teman atau kenalan baru atau apalah yang mungkin ya sampai sekarang masih komunikasi Iya. mungkin, itu gimana? Ada ini? Ada Kak. Itu pertama ada satu teman dari Jepang. Dia kami kenalan tuh pertama kali tukeran badge Oke. yang Indonesia ini. Oke. Terus tukeran Instagram Kak. Dan kita komunikasi di Instagram. Dia suka balas cerita Instagram aku, terus juga sebaliknya seputar Jambore. Terus ngobrol banyak-banyak juga. Dia juga cerita pramuka di Jepang tuh kayak gimana, terus sebutannya apa, dan sebaliknya sih Kak. Siapa namanya? Iku Koba Kak. Iku Koba. Iya Kak. Oke. Dadah dulu situ, Iku Koba mungkin nonton. Oke. Baik ya, ini ada temannya nih di sini kita podcast. Iya. Iku Koba, Jepang ya? Iya, dari Jepang. Oke. Kalau ini sendiri apa namanya? Korea sendiri ada? Kenalan Korea? sendiri ada Kak. Itu kan maksudnya tadi mau nyambungin Iya, bahasa tadi. Iya Kak. Ada Kak. Dia itu salah satu sukarelawan selama di Wonkwang tadi Kak. Oke. Kan di Wonkwang itu banyak mahasiswa Wonkwang yang juga membantu, maksudnya mengarahkan Ya. gimana tempatnya. Dia Mungkin volunteer ya? iya volunteer Kak. Oke. Dia salah satu sukarelawan. Pertama dia tuh bantu, kan di Korea waktu di Wonkwang itu sempat hujan badai. Oke. Dan kami mau ngambil makan ke kafetaria itu harus keluar gedung dulu Kak. Jadi nggak di satu gedung yang sama. Dan lumayan jauh. Dan itu pertama kali kenalan karena dia ngasih jas hujan. Jas hujan ke aku dan ke teman-teman yang lain. Jadi kayak mulai dari situ kenalan. Terus kita sempat nonton performance bareng dari luar negeri juga bareng-bareng di teater podium itu Kak. Jadi dari situ Kak lumayan kenal dan sering komunikasi seputar. Dia juga suka ngajarin bahasa Korea, terus dia suka nanya di Indonesia kebudayaannya tuh kayak gimana. Saling tukar lah Iya, ya, saling tukar-tukar tukar, Kak. kebudayaan, informasi. Siapa itu namanya tuh? Namanya Lee Seung Han Kak. Aduh, susah saya nyebutnya kalau nama orang luar ini agak susah ini. Iya Kak. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi itu masih nggak komunikasi sampai sekarang? Sampai Masih ya. sekarang, Kak, iya. Oke. Kita kan kalau Indonesia golongan penggalang kan ya usia berapa tuh? 15 ya? 15 sampai enggak. 14 sampai 15 ya. Enggak sih, benar enggak sih? Kok lupa ini golongannya? 10. Iya 10 11 deh, 11. 11 sampai 16. Siaga itu 7 sampai 10. Penggalang itu 11, 15. 11 sampai 15. Oke, mohon maaf ya. Yang ini boleh di komen. Mohon maaf. Ya, 11 sampai 15 tahun. Itu Indonesia. Maksudnya di luar itu gimana? Mereka juga usia itukah yang mengikuti Jambore ini? Kalau di luar itu yang Zia lihat banyak sekali orang yang kayaknya nggak umur 15 Kak. Mungkin tapi masih di bawah 20 mungkin, atau sekitar 20, 21. Kalau secara fisik kelihatannya bukan anak remaja, tapi juga salah satu peserta Jambore. Mungkin dari mereka batasan umurnya lebih tua. Ya, mungkin aturan di negara lain berbeda itu. Iya Kak. Oke. Tadi maksudnya gak seumuran lah kayak gitu. Maksudnya lebih mudah kah atau lebih tua tadi tuh? Rata-rata kayaknya lebih tua Kak. Ada yang udah umur 18 juga, kemarin sempat kenalan. Terus ada juga yang udah umur 20 tapi masih jadi salah satu peserta Jambore. Statusnya Kak. peserta? Iya, statusnya peserta. Kalau kita mungkin statusnya lah jadi pembina pendamping. Oke. Ya mungkin itulah ya keberagaman scout tadi. Iya Kak. Oke. Wah, luar biasa. Ini kalau cerita mengenai Jambore Dunia tuh, ya siapa sih yang nggak pingin ini ikut giat event terbesarnya pramuka ini? Kalau orang-orang kan banyak berimpi untuk ngikutin yang di Cibubur tingkat nasional.
ya ini di atasnya lagi seperti itu. Oh kemarin sempat mampir di Cibubur ya? Iya, kemarin sempat ke Cibubur karena pembina kami Kak Nirwan sama Kak Yanti tuh mendampingi yang dari Organilir juga kan Kak, mengirim Raimuna Nasional. Jadi Oh sempat iya betul. iya di Cibubur tuh sekitar 2 hari sebelum pulang Oke. ke Palembang. Itu di Bupertanya ya? Iya di Buperta. Oke. Wah mantap, luar biasa. Kami tuh sebenarnya pengen Bu dulu zaman pramuka kayak Zia nih ngikut, tapi ya apalah daya. Karena memang itu adalah pilihan. Apalagi tadi ada seleksi itu memang harus inilah. Kita memang harus prepare luar biasa itu. Iya. Oke. Apalagi nih anak ditanya. Oke, mungkin kita mau ini apa namanya? Berbagilah dengan teman-teman. Boleh deh ngomong bahasa Korea dikit. Apa aja lah, nanti kita minta translate-nya tapi ya. Kenalan ya Kak. Boleh. Ke teman-teman yang menyaksikan nih. 안녕하십니까 친구들. 지아 파잘 일라마헤라입니다. 저는 사쿠라 팀과 인드랄라야 허스트 주니어 하이스쿨 포에서서 왔어요. 저는 14살이고将来 의사나 변호사가 되고 싶습니다. 한국에서 열린 G5 월드컵 잠보레 인세만금 서울코리아. 감사합니다. Mantap. Luar biasa ya. Oke, itu introduce ya, perkenalannya. perkenalan diri. Oke. Gimana jawabnya? Untung bukan tadi bertanya ya. Oke lah. Tapi ini apa ya, luar biasa nih menurut kami sendiri, adalah prestasi untuk di usia Pramuka Penggalang sudah bisa berbahasa internasional, lalu kemudian pernah mengikuti event internasional juga. Itu adalah contoh itu sudah untuk teman-teman semua nih, khususnya Pramuka Penggalang. Mau tanya dulu, kemarin ikut Jambore Nasional kah? Kemarin waktu Jambore Nasional tuh kan Zia masih SD Kak. Oke. Jadi selama di Jambore Nasional tuh nggak ikut. Tapi waktu SD tuh udah sempet lihat Jambore Nasional tuh kayak gimana. Terus Jambore Cabang tuh kayak gimana, Jambore Ranting tuh kayak gimana. Dari situlah rasa ingin ikut pun semakin menggebu. Iya, tumbuhlah seperti itu ya. Ada rasa kayak Jambore juga. Jambore Nasional kemarin nggak ikut berarti ya? Enggak. Oke. Ya sebenarnya nggak masalah juga lah ya, karena memang itu adalah sebenarnya kami mau bilang itu tuh nasib-nasib. Iya. Nasib-nasib aja Bu ya. Karena apa ya? Ya tidak semua orang memang, tidak semua orang. Oke lah. Bu, gimana Bu kemarin ketika Zia pulang? Gimana? Mungkin tetangga-tetangga atau keluarga jauh mungkin yang tahu atau sekitaran lah, itu gimana responnya Bu? Kalau pas beliau pulang, pas si Zia pulang kemarin sih, yang rata-rata ditanya pertama sama tetangga oleh-oleh. Nah, itu memang sudah ini kayaknya ya, tradisi untuk kita lah itu. Oleh-olehnya dari Korea apa? Biasanya gitu kan. Banyak yang nanya seperti itu ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, Zia ini pulang dengan selamat, sehat itu sudah ini Bu ya. Sempat dia 2 hari kalau nggak salah itu sempat agak demam apa flu gitu ya. Mungkin apa karena kecapean gitu. Jadi bisa jadi. Saya bilang, "Ma, aku besok sudah mau sekolah." Sudah begitu pulang besoknya sudah mau sekolah karena mungkin sudah nggak sabar ketemu teman-temannya, mau bagi cerita, bagi oleh-oleh mungkin kan seperti itu. Tapi sebentar. Kamu sehat dulu, istirahat, mungkin capek, besok hari Senin sekolah boleh kata saya kan. Memang hari Jumat hari Kamis waktu itu tanggal 17 sudah sampai. Saya suruh istirahat total di rumah, baru Seninnya aktivitas lagi. Bangga, jelas sekali bangga. Iya itu pasti ya kan? Bu. Kami pun yang bukan dari bagian keluarga lah mungkin Bu ya, terasa sangat luar biasa ini. Apalagi saya yang bisa ngobrol langsung ini, adalah kebanggaan terbesar juga untuk Kuarda Sumsel. Termasuk mungkin juga Kuarcap Ogan Ilir, termasuk juga mungkin gugus depan SMP 1 Indralaya. Itu gimana penyambutan di sekolahnya?
Kalau di sekolah tuh pelepasan ada Kak, penyambutan juga kemarin ada sempat upacara sekalian memperingati Hari Pramuka. Di situ sama ada penyerahan plakat Badan Powel dari Korea untuk sekolah. Kamu yang Penyambutan bawa gitu. itu? Iya Kak. Oke. bawa. Luar biasa ya. Oke, ini luar biasa juga Bu ya. Mungkin kalau ini nggak apa-apa lah ya, mungkin ya kita bahas biar lebih jelas lagi mengenai anggaran Bu. Anggaran nih ya, karena memang apa ya, ini jauh lalu kemudian terhitung lama juga pelaksanaannya. Gimana Bu? Itu memang ini ya, memang terbilang tidak terlalu sulit kah misalnya, atau mungkin ada bantuan-bantuan atau itu gimana Bu? Jadi waktu Ziani terpilih itu kan jangka waktunya masih agak lama Kak. Oke. Dari bulan 12 ya Kak? Iya, Nih, 12. pengumuman terpilih itu bulan 12 Kak. Oke. Nah, padahal pemberangkatan kan bulan 8. Ya. Jadi dari situ kami sebagai orang tua mulai Oke. nyicil istilahnya, Betul, menyisihkan betul, sedikit. ya. Oh, ada space waktu nih Iya. untuk persiapan di situ. Oke. Sudah untuk dari Bapak Bupati, dari Bapak Sekda itu beliau menanggung sepenuhnya. Oke. Jadi memang sepenuhnya dibiayai oleh beliau, oleh dari pemerintahan Kabupaten Oganilir kan. Cuman waktu itu kebetulan karena paspor aja yang kami itu, karena itu kan balik ke Zia sendiri kan. Balik ke pribadi paspor, keperluan paspor itu akan digunakan anak untuk selanjutnya kan masih bisa. Jadi mungkin dari pihak kabupaten tadi meminta bantuan dari orang tua untuk masalah paspor kita urus sendiri. Kalau untuk yang lain-lain ditanggung. Iya, ditanggung semuanya dari pihak kabupaten pemerintahannya. Terus juga dari pihak sekolahan, alhamdulillah sekali Nanda Zia ini dapat bantuan juga dari pihak sekolahan. Kami merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Terus ya, jadi apa aja yang mau dia bawa itu kami 1 bulan ini kami beli ini, 1 bulan ini kami beli ini. Karena kebetulan waktu Zia berangkat, kakaknya juga berangkat ke Pulau Jawa untuk kuliah. Jadi pas kakaknya berangkat tanggal 25 berangkat kuliah di Jawa. Si Zia ini tanggal 29. Jadi otomatis kan dana yang dibutuhkan tidak bisa secara langsung. Alhamdulillah ada rezekinya untuk anak. Betul. Wah, luar biasa tuh. Ya, kalau kami mengira-ngira itu mungkin saat itu lagi ada apa ya? Pemikiran tersendiri tuh di saat itu. Bagi orang tua ini. Tapi ya alhamdulillah Bu, ada hal-hal yang membuat bangga ketika sudah pulang membawa segudang cerita ini luar biasa. Oke. Zia mungkin udah berapa lama nih? Kira-kira. Oke, baik. Mungkin di akhir lah ya, di akhir kasih ini deh motivasi atau pesan lah kayak gitu ya ke teman-teman yang menyaksikan ini, khususnya untuk pramuka penggalang ataupun penegak juga nanti ke depannya, untuk supaya ini nih bisa semangat kayak Zia juga, termasuk untuk yang itu tadi yang mau mempelajari bahasa tadi, karena ya itu ada bekal sebenarnya. Boleh deh disampaikan, tapi jangan pakai bahasa Korea dulu ya, nanti nggak ngerti yang nonton. Oke, silakan, boleh. Kalau motivasi yang pertama itu jangan pantang menyerah, karena pasti di kehidupan itu ada kegagalan dan keberhasilan. Jadi jangan pantang menyerah, kita tuh harus menjadikan kegagalan itu sebagai satu langkah menuju kesuksesan. Terus yang kedua, mau selelah apapun kita nanti, tapi pasti akan ada hasil yang lebih baik yang akan kita petik nantinya. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk latihan, terus semangat latihan kepramukaan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu minta doa orang tua dan selalu mengingat kakak-kakak pembina yang selalu memberikan ilmu, dan intinya harus tetap semangat dan tidak pantang menyerah. Mantap, luar biasa. Ya itu ya tadi pesan dari
Zia, seorang peserta Jambore Dunia yang barusan dilaksanakan di Korea Selatan. Ini adalah contoh yang sangat baik dan memang harus kita ikuti untuk supaya kita mempunyai cerita hidup yang bermanfaat dan bisa kita share ke teman-teman ataupun siapalah, apalagi sekarang sudah zaman media sosial. Iya. Apapun hal itu bisa tersampaikan dari situ dan tidak menutup kemungkinan siapapun bisa menonton atau melihat. Itu. Baik, itu saja dulu mungkin. Terima kasih Bu Epi sama Zia ya sudah hadir di podcast kita. Ini jauh-jauh nih dari Oganilir ke Palembang. Sudah mau berbagi dengan kita mengenai pengalaman-pengalamannya. Sebenarnya masih banyak Bu, pengen nanyo-nanyo nih. Tapi karena mungkin dibatasi waktu, ya ke depan lah mungkin kita nanti bisa online atau kaminya mungkin jalan-jalan ke Indralaya seperti itu. Siap, insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan tidak tertumbur dengan agenda lain. Itu saja dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai detik ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga YouTube kita di channel Pramuka Sumsel. Ini adalah tayangan luar biasa kalau menurut kami. Untuk kali ini karena kemarin-kemarin giatnya giat gudeg, giat tingkat ya max-nya di nasional. Ini internasional nih, luar biasa. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.